Padahal dalam agama Muhammad itu dilamar oleh Khadijah. Khadijah umur 40 tahun, Muhammad umur 25. Kasih dilamarnya Abdul Muthalib. Amuah Nabi. Itu kalau terjadi, itu kalau contoh tuh. Nah jadi orang Minangkabau kok, orang Padusi, kadang-kadang awak maralik, kadang-kadang Padusi, laki-laki melenggang saja. Namanya dia kan segala macam, maralik gadang, kami orang Padusi, kadang-kadang perlu menggadai gara-gara itu. Habis kalau beranak surang baduo, lalu bakiro, lo nampak dengan yang tercelaknya pelek kan. Tapi mencelik selalu cukup ya balik itu tuahnya laki senan gamang ambo. Jadi oleh karena itu ba mangko gamang karena sekalat ambil kesalendang di bawah anak turun mandi jo adat sebenarnya ambo mengapalang jo sara Jawa sekali. Ambo ko orang meninjau dinobatkan tahun 70 mama dari orang Caniago Sungai Batang. Meninjau itu rancaknya, bertanya lah ke beliau dan lah ke baruah. Dari ambun pagi, kalau lah turun kalau ampe-ampe, tidak ada rancaknya lah itu. Sinan tunggak-tunggak karamba, nampak silansio dalam danau, ayah pun karuah. Nagari langang, jalan sama, itu nan meninjau. Jadi dalam hal itu, karena orang meninjau, memang rancak dari jauh, tadangannya hebat. Di kaset, ambo, sejak itu 80-ah, manang-indangi yang suara. Tapi nanda tu perpatia sebenarnya sama jongku-angku. Ambo SMP merantau di mak ada adat. Cuma dek rajin menyimak, dek rajin mendengar orang tutu siswa. Itulah kini ku nan ambo kembangkan. Ambo diberi waktu seketek, yaitu berikut tunjuk jawab ya. Nan perlu banamu sampaikan bahwa pepatah-pepatah banyak anak muda mengatakan itu tidak logis, tidak masuk akal. Itu pembodohan. Bagaimana kau pembodohan? Karena nan disabuinya itu berlawanan dengan kenyataan. Umpamanya duduk seorang balapang-lapang, duduk bersama bersampik-sampik. Tak balik angku. Duduk seorang dan balapang-lapang, duduk bersama bersampik-sampik. Batu mereka. Tapi sayang mereka aku mengartikan secara letterlek, carur saja, tidak tentu dinyo kata bensarun dia makie. Dalam hal itulah kelemahan awak mewariskan adatku kepada anak muda, kepada angkatan penerus, karena tidak seimbang basu awak tu. Dawak biasa kan siapa biasa bersindi ya. Tidak lama rasanya kalau tembak tupai senang cek. Tapi dengan mempergunakan bahasa sindiran, bahasa sastra, di sinilah indahnya Minangkabau. Dan hebatnya bahasa awakku tabalik. Pernah ambo mendengar orang berdebat. Katanya seorang ko orang ulama. Katanya orang Minangku dari dululah telanjur syirik. Paham hitungku? Penghulu kau menjawab. Paham kau penghulu? Kata penghulu. Karena menyambah ke manusia. Angku datuk perpatiah sambah tiba paduangku. Amanggu ala beliau itu. Batuhan beliau ku. Paham orang suruhnya berasum menyambah itu artinya menghambakan diri. Jadi dihantamnya lah adat waktu itu orang awakku dari dulu orang awak nangku lah syirik. Oleh kerana itu tubak nasuhal kundak unduh puruh masuk neraka Minangkabau. Katanya. Jadi di kata penghulu nan mendengar tadi memang gua saja. Tidak salah tunggu. Tidak balau salah. Karena katanya nama menyembah itu adalah dipertuhankan. Oh indah macam itu dongku. Mengkasih menyembahku membahasakan orang. Kita seakan-akan rakyat pati ini katakan rajo. Itu membahasakan orang saja. Oh tidak bisa diputar-putar macam itu. Ikulah orang awak ke orang Minangku. Banyak berputar-putar lidah, basilat lidah pandai benar. Kalau yang salah itu salah. Sirik, indah sirik. Jadi selalu bertangkap segala macam. Rupanya dan penghuluku jago jarak jo. Kata beliau ko, nak citu doh para patian sabatang ketemungan jo ahli senan tunggak tenturinya tu doh. Orang Hindu tu, itunya bapak katakan. Lah kita asal masuk ke sembahyang oleh ditagak orang sembahyang. Tunggu dulu kecembu. Tangan orang. Bangku tadi majak kami sembahyang. Iyo. Ambo nak pergi sembahyang dulu. Kapia tangku, angku na murtad.
Angku na murtad baca itu sembahyang tu jaleh dengku. Sembahyang tu sembahyang, hiang tu dewa. Menyembah dewa kami diajak kulamu nak murtad dong. Salat nombor 2. Salah kata-kata sembahyang salah, tapi orang membenarkan itu tidak salah doh dipakai orang. Sama cuma anak nasi tanah, bareh di tanah jadikan nasi. Kau nasi tanah jadi bubur lainnya. Membuka lapau bukan merarak lapau, mulu menggaleh. Menggunting baju ke digunting orang gilo kok. Tapi di Minangkabau, gunting baju ku artinya menggunting kain bahan untuk jadikan baju. Itu nan salah dibanakannya di masyarakat. Tapi nan bana disalahnya pula. Nyolah bana tuh. Salah dianggap kurang. Apa maunya? Aduh anak wak baru sudah dokter hewan. Jadi waktu barale, waktu mendoa, aduh kawannya tiba, selamat datang angku dokter binatang. Berang lah dokter binatang kecil angku. Ini dokter hewan itu binatangnya sama tuh. Hewan itu suara binatang suara, angku kan dokter binatang. Batu, tapi salah menurut orang. Orang peberuku sama janjiang. Kalau nak dipungkangnya orang peburu itu apa? Sama janjiang itu pai ke dari mau janjiang pulang kan sama janjiang. Nah itulah bahasa awak. Jadi tabaliak. Kadang-kadang elok katanya buruak. Katanya cuma Meriang, mama, kerajuang ke Batang tu, lencak tu, acu ulang deh, katanya kemana tadi mana aku saja, rancak katanya ku buruak, jangan diulang-ulang tu kuncing kiri, tidak boleh lagi, nan elok dikatakannya rancak, nan elok dikatakannya buruak, bawalah pajakar rumah pakunya anak-anak pertamu, deh buruaknya anakku, serupu na juang siswa, bapici pipi pajak sampai menangis. Buruak katanya. Sanang hati bapaknya. Tapi kalau bini orang Jawa, jelek-jelek anak gua ngapain lo? Ya, pulang kembali ke Jakarta. Elo. Tanya, anak sia kok anak sia? Lo jelas anak gua kok anak sia. Orang awak kan biasa. Anak sia kok serancak ke mana? Masih nanya anak siapa? Anak gua sama anak kamu. Bapaknya itu, ini ibunya. Nah jadi itu kan ada silang pendapat tentang bahasa-bahasa tadi. Kadang-kadang nan elok katanya buruak katanya elok. Kadang-kadang nan sambayang katanya batu, sebab itu salah. Itu nan payah kita mewariskan kepada anak muda-muda. Karena adat ko apapun dibaca adalah kata bangsa runia makiyah. Anak makiyah-kiyahnya tentu. Jadi oleh karena itu banyak nan waris diwariskan dan ko kadang-kadang di orang-orang intelektual, alim ulama pernah membaca ndak dulu di koran, pernah mendengar di radio. 2 tahun lalu ada seorang khatib Jumat di Padang berkhutbah, katanya, sekarang orang Minangkabau ini, bahkan bukan sekarang dari dulu, sudah terlanjur munafik. Di khutbah sial orang kemampuan protes, tidak boleh batal Jumat. Ini alasan saya. Ada pepatah mengatakan bahwa walaupun di dalam harimau, kambing juga keluarkan. Lain di dalam, lain di luar, munafik. Nan di dalamnya di dalam, nan di luar. Apa nan di dalam itu keluar. Jidangannya di orang lapis, sembayang, baca itu ditanggir untuk mensaji. Kecil angku tadi. Bakat tu batu tidak usah. Nan angku tidak tahu, saya sabit-sabit. Pepatah salahkan. Kalau angku keluarkan dalam parik angku tadi, mensaji bila dia orang saya maaf. Nan dalam parik angku. Jadi itu kasusnya baraja dulu kalau tidak tahu juga ada jangan mengecek. Itu dari orang-orang alim ulama, dari orang intelektual macam itu pula. Dari budak kandung ada lo kok protesnya. Apa itu adat Minangkabau? Bahwa perempuan melamar laki-laki kan lihat kaji itu. Masa bunga mencuri kumbang, sigai mencari anau, tidak batu adat Minangkabau. Menyalahi syarat. Padahal dalam agama Muhammad itu dilamar oleh Khadijah. Khadijah umur 40 tahun, Muhammad umur 25. Kasih dilamarnya Abdul Muttalib. Amuah Nabi. Itu kalau terjadi, itu kalau contoh tuh. Nah jadi orang Minangkabau kok orang padusi kadang-kadang awak maralik kadang-kadang padusi laki-laki melenggang saja. Namanya dia kan segala macam maralik gadang kami orang padusi. Kadang-kadang perlu menggadai gara-gara itu.
Abi kalau barana surang baduo lah bakiro lo nampak dengan tercelaknya pelek kan. Jadi bahan kami ko korban adat ko, pelengkap penderita orang Minangkabau. Ikas arato kau ko, nah, si ko kan punya pusako tinggi, parak ko untuk kau ko. Tapi mama mengamehi. Jadi kami ko dijadikan apa? Itu kata mereka. Jadi banyak contoh bahwa ada hal-hal nan alun sampai informasi ke mereka. Nah nikolah peran kita nenek mama. Jadi pandai imam kati. Andaknya ikut menjalehkan ke mereka tu. Kalau tidak dijalehkan, awak diserang tarwih. Makanya dalam hal itu harus sapi itu harus kuat dengan mama. Kalau sapi tidak kuat, bawa tajam atau katam tidak akan masuk ke kayu. Jadi nenek mama itu perlu kitalah menjadi panghulu ko, pangka dan hulu. Pangka dan hulu ko artinya tampuk tangkai. Tampik pemacik. Komandan dari satu pasukan. Imam dari pusat jemaah. Nakoda dalam satu kapal. Itu kan dijawab tantangan-tantangan. Apa lagi ini negara berubah? Inilah jadi ada awak. Kemanakan lah S2, S3. Awal lapisan SMP macam mambo. Memang S3 mambo. SR, SD, SMA. S3. Tapi kemanakan kini lah sarjana S1 lah profesor. Bak mapi basi jobilah kuek dan lebih api daripada nampak api. Itu keadaan kini. Itu jawab harus tantang itu. Harus dijawab. Kau tidak jawab lari. Banyak nak tanya orang kepada ada yang indah. Mau juji dan ya. Dia nak tahu jawabnya itu saja. Bertanya anu kama kalau awak baralek ada di jambar sepanjang rumah tu ko goreng maco, goreng taruang, segala macam di tepi-tepi. Dan di tengah ada gulai ayam sabala, ada ikan sikua, ada randang segadang lutung. Tapi bapasan itu jangan dimakan dak yuang. Bang, melanggar adai. Tapi lah dipersilahkan dia pepatah dengan pantun-pantun super karyanya harun lama nampaknya tidak boleh disentuh. Disentuh semua makia udah didapur jangan kan dimakan. Jadi buat apa? Matanya kemana kan? Buat apa itu? Artinya tuanku jalan macam itu dari dulu. Bukan maksudnya apa? Tidak mungkin orang Minang menjual sesuatu tanpa ada tujuan. Jadi yang kamu juji dan ya, lagadanggang, lacadiang. Jawab tanya kemana kan dulu. Tapi dia nak tentu jawabnya, cari-cari sih, menjuji dia nak. Jadi itu akibat dari bahwa tidak tahu dan iko andaknya tantangan kau dijawab. Banyak kalau di kanak-kanak punya negari lah berubah kini kok. Negari lah berubah, awak betutuan mah HP jo iko je. Padahal dalam HP ku dalam WA ku WC ini banyak. WA. Bacalah WA anak, selidia anak ku WA-nya itu berbunyi. Banyak WC itu di situ. Itu negari lah baru dan itu tidak bisa dilampau matahari itu tapak tangan doh. Nan para lubah pagar para pek ladang awak. Tarana orang jak dia lau. Tapi para pek saja pagawa. Kemudian dalam hal itu andaknya kita mempersiapkan hal-hal yang mungkin malonjak anak baji karena itu. Alam terkembang jadi guru, bodoh dari Minangkabau. Alam terkembang itu kan benda mati. Ayam, kambing, tumbuh-tumbuhan. Apa guru lah wak kian, sedangkan awak diberi Allah akal, pikiran, rasa, hidayah. Apa guru pula awak gitu ko. Ban tea orang Sungai Batang tu cari kami di Sungai Batang tu tea bodoh goblok kata mereka. Ba pula ke guru kalam. Tapi bak kata tadi misa-misa tadi itu harus diterjemahkan. Ba guru kalam ko bukan batanyo kalam baca dunia alam ajai kami bukan mah itu dilihat. Ba alam tu ambil hikmahnya. Ambil contohnya kalau ada praktekkan dalam kehidupan. Itu orang Minangkabau dari dulu lah guru dari alam. Islam masuk ke Minangkabau tahun 1400 babiah. Taruhlah ada mengatakan abad ke-7. Tapi sebelum itu orang Minangkabau mempraktekkan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ampamonyo, Iqra,
baca. Apa yang dibaca? Yaitu ayat-ayat yang tertulis Al-Quran. Di samping itu ayat-ayat yang tidak tertulis namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah di alam. Itu ciptaan Allah. Baca itu. Terjemahkan itu. Pakai itu. Nah udah Minangkabau dari dulu itu lah mencari, lah mengamalkan, lah menganalisa, lah mempelajari itu dipraktekkan sampai kini. Guru dari alam, apa maunya? Pisang kan alam tuh. Amin contoh lah ke pisang tuh. Pisang ko dari anaknya dilunyah kabau, dihampe hangin, dipancuang pagi tau lolo patang, pantang mati pisangku. Sebelumnya berbuah. Tapi kalau nyala berbuah, lah masak setandan tupai lah bersaki, buruang lah tibo, musang lah kanyang, tanpa dibunuhnya mati itu. Mati itu pisang tu. Praktekal caliak lah. Tak mau pisang buah 2 kali itu. Jadi oleh karena itu, mencontoh ke pisang. Awak nengku berguna untuk orang. Pergunakan diri awak untuk masakan, jangan untuk awak orang surang. Khairun nas yang fa'un linnas. Manusia yang baik itu adalah yang baik juga untuk manusia yang lain. Dari alam beraja. Berguru ke ayam ke berguru. Iyo. Cali ayam. Ayam tak ada kesesayang juga anaknya. Bakakeh kan dapat rimah ciak bacotok bimbang ke anak. Tibu anjing dilalahnya anjing lawannya tidak betul. Tapi dek anaknya ke diusia nyeberang. Tapi anaknya lah gadang, lah mula dewasa, lah mula remaja, ikuannya lah panjang, kukunya lah tajam, dicotoknya anak ipek kan. Jangan turik aja dan cari makan surang. Tai juga anak dicotokinnya, sesayang tu juga anak dicotokinnya. Apa hikmahnya? Baraja dari ayam. Anak kalau lah gadang, jangan dipangkuyo, jangan dinyendinam memukkan juga. Jangan dimanjamanjokan juga. Suruh hanya mencari ikut nak sekolah lah jadi tukang ojek kan pandai yang pandai baabana lah kayu awak baabana lah cari anak tapi kalau atau di pangkuyo di mama di papanya ndak kayak di orang pajar tu perhatikan anak orang susah dan acok berhasil anak orang kayu banyak gagal dek karena apa nyot termasuk sanang padahal pantun awak mengatakan dijajah sawah dia lai isua indak taganang lai diaja itu merasa isua indak tagamang lai itu baraja dari ayam tapi kalau anak lah putih sekolah taruh nyoba sekolah mereka kata ma pacar kita lah gadang tu ma bakal iyo tentu orang minta dilamar segala macam pantang orang Minang dikawinkan orang kaya walaupunnya kayo tu kami dulu tapi kini nagari lah berubah. Nah itu banyak wak kini kok mereka tuh menerjemahkan, mempituahkan hal-hal yang ganjil-ganjil menurut pandangan mereka. Padahal itulah yang sebenarnya adat. Jadi oleh karena itu banyak bangkalai yang kesudahkan, banyak utang yang belum bayar. Sedangkan utang diansua mengkolansai, kato disabi mengkodape, karajo dikakuk mengkosudah. Jadi dalam hal itu kita kini ko dalam zaman topan Nabi Nuh kini ko dari kiri dari kanan dari atas di bawah diserang awak pemerintah pun menyerang dulu bagaimana undang-undang sampai 5 mengatakan bahwa pemerintah negara melindungi mengetahui masyarakat adat. Kemudian dalam pasal lain mengatakan dan negara wajib melindungi hak-haknya. Akhirnya keluar perona mempersertifikatkan pusaka tinggi dari harta bersama atau banyak menjadi harta pribadi. Akan terjadi. Kalau sertifikat kan aturan Cinago, terus sampai mati. Tiba orang sekumbang anak mengatakan, kau punya ayah kami. Tidak punya mama kami kan bakal kalian. Mama kami yang punya aku. Pusaka tinggi orang Cina aku. Tidak. Ayahmu yang punya. Mad yang surek mah. Tidak ada surek pusaka tinggi. Ada mu ada aku. Mengadu sertifikat ada aku. Warisnya kuha. Kata seeripan orang si kumbang anak ambo mengatakan pai perkaro kalah kemenakan dia anak. Karena apa? Ada sertifikat. Akibat sertifikat berubah tanah pusako menjadi tanah pribadi.
Jadi dari atas, dari bawah, bak pepatah-pepatah kami, mudah-mudah siswa, ibarat ikan dalam lubuk, kaulu tubuh memecah, kailia luka bertahan, katangah jalo berserak, katapi cirampang lake, kamanga lah ikan tu, kamanya kemanggapai lagi niko, dan seluruhnya itu adalah kita, nenek mama, imam kati, alim ulama, cadek pandai, bunuh kanduang, harus bersinergi awak mencari langkah-langkah antisipasi itu, jangan sampai anyui jauh, jangan sampai hilang lanyok. Kini lah anyui, tapi masih bisa dipinteh. Jadi dalam hal itu, Mbak Katup awal siko tadi, orang mengatakan apa itu adat Minangkabau itu? Ndak lakang dipaneh, ndak lapuk di hujan, batu. Kini masuk ke museum ditonton orang banyak. Aku batu dari Minangkabau. Adat tu tidak laku lagi kini. Telah jadi barang antik. Iyo maha, tapi tidak berguna. Nah, padahal batu orang koko salah kadang mereka itu. Batu kalau dihangitkan 200 derajat Celcius, hancur aja di pasir. Kalau dirandam dibelumui. Ikan berpuluh tahun dalam melawi, pungguangnya tidak kebelumui gitu. Dagingnya tu tetap tawar, walaupun nanti waktu menggulai dibahasami juga, bagarami juga, baru masin telah digarami. Bang kau bisa deknya idui, ikan kau idui dalam air, itu mangkonya tidak baru-baru bahkan di cuaca. Batang kayu, papan, tunggu, itu hancur akan paneh, lakangnya, kemudian cahaya, kemudian tiba apa namanya? Hujan segala macam lapuk, tapi batang kayunan idui ndak kalapuk-lapuk walaupun bertahun hujan, walaupun bermusim paneh bertanggang, ndak kelakang-lakang. Karena apa? Idui. Nah, adat ko idui, lai terpakai orang, lai juga kita hormati, lai juga kita mengamalkan, ndak mati adat. Itu nggak dikatakan orang dulu bahwa baju dipakai usang, adat dipakai baru. Nah, orang mengatakan adek awak nangkoko adalah batu, itulah salah mana. Kadang-kadang kan mudah-mudahan kan dicemehnya kok. Dianjak ndak layu, bubui nak mati. Itu bunga plastik tu mak. Kalau dibubui nak mati, dia nyak layu tu banyak di toko jadi jual tinggi itu. Katanya, jadi ikoko dipesando-sandokan karena ndak mengarati, ndak paham apa mengasui ko. Dikasanya kaset. Lama mendengar untuk berpati halunan suaranya itu tindi dengarnya tidak isinya tu. Enak ya dengar Mak Datuk itu ngomong berpatah begini. Sekadar enak di telinga, pahamnya enggak. Jadi itulah nanti jadi zaman kini yangku, dan itu adalah bangkalai awak, itu adalah utang awak harus dilansaikan baacaronyo kepada mereka-mereka angkatan kini. Nah memang tidak tahu inyo dengan maknanya. Inyo ingin tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa beritahu. Kita dulu, cuma bola dulu. Tidak ada baraja adat di buku. Tidak ada sekolah adat. Kursus tidak ada. Di mana tahu baraja menyimak. Calia orang. Bahkan kalau tidak jadi masuk. Kamu kan kalapau. Tadi ke kalapau kepada minum. Nampak ini orang semandonya dalam keluarnya. Apa hubungan orang semando dengan mama rumah? Kok mereka kayaknya dendam. Nah itu dikaji. Oh punya orang kok basaganan begini. Nah menyimak awak praktekan. Dek menyimak. Awak nangko kan dari barajanya dari menyimak. Berjalan nangko ditatah mengko dapat berjalan melangkah. Mengecek. Awak kan menyimak. Kalau anak-anak umur 2-3 tahun lah. Bercarui orang tu galaknya terenggaiknya. Walaupun bercaru itu tidak buliah, tapi dek karunya bisa mengecek, baca aku alhamdulillah pandai yang mengecek juang. Akan itu. Jadi dalam hal itu, kalau tidak ada dan didanga, pakak pajako dari layar pasti bisu kalau kadang. Karena apa? Tidak ada bunyi enggak ditirunya. Panggil wah. Tidak koro-koronya rancak tu. Tidak ada yang salah di badannya, tapi tidak bisa mengecekkan, tidak ada nama aja. Oleh karena itu, kita walaupun tidak batu tua, tapi dengan praktek awak saja, mereka insya Allah menyimak.
Akini ang ke diturunya. An ke ditirunya. Nama contohnya. Istilah cinan kaji awak kinan parah mana gini. Kadang-kadang tukang pancing itu dilarikan ikan. Awak mengatakan, kalian manga menonton apa kok organ tunggal kok, mau ongge segala macam. Tapi telinga orang menyiliak ke mama kah. Nenek mama menyiliak ambo sendiri kan nenek mama. Kacau nampak kawan-kawan. Itu yang terjadi. Jadi oleh karena itu mengkasih pangkalaiko adalah supaya kita bisa memberikan contoh walaupun tidak mungkin lebih tua karena nangka menuri datuk berpati di kasih itu barangkali tidak sarunya kita bisa cuman dengan contoh, dengan tauladan, dengan peringatan-peringatan orang mungkin bisa tahu kemana kan mewariskan inilah nangka menjawab waris nama jawab pusaku nama tolong kalau tidak diwariskan hilang ada itu habis kita paling umur 20-30 tahun lagi nangka tiba tahun 80 tidak ada menangkap boleh Minangkabau lagi tapi adat pun tidak ada lagi. Sumatera Barat yang tinggal lagi. Minang tidak ada lagi. Itu yang akan terjadi. Tapi mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi. Kalau kita dari awal kok awas. Dari awal kok awak inge. Dari awal kok awak bersiap-siap untuk menerima tantangan-tantangan tadi. Barangkali itu saya ku dirantang nama panjang ke puntan yang sikit waktu patahan tadi pencara acara tadi. Jadi barangkali gua masuk apakah? Iya. Tak boleh harus saya mengecek. Kurang pandang asal tadi kan betul rasanya kan. Lama rasanya kan. Itu berkulit-kulitnya, Robo yakin isinya banyak lah itu. Tapi kita sengaja kan. Itu sesi pertama, pembukanya baru gungku. Banyaknya ibarat lompat-lompat ke dalamnya panjang kok berkulitnya nampak orang itu kan. Dek, waktu isoma ambil tiba, kita stop saja dulu. Kita lanjutkan beko balik kan. Ayo, kami dulu lego, aku dah lah. Ya, doleh seperempat, berarti 2 minit, 4 minit lah besok waktu. Jam 3 boleh, 5 boleh lah. Jam 1 seperempat kita lah hadir di sekolah balik. Silakan kita dulu, kita bagi makan salat kan. Kita tunggu-tunggu alsedukan dalam kamko tadi kita. Catat-catat lupa kita tanyakan. Itu kulit-kulitnya baru. Tu apa yakin mana? Itu kan banyak kita tanyakan mana. Silahkan kata beliau kan. Baraturan sekumbang amu dah boleh campur orang semando. Abu kan dah tertunggu dalam hal itu. Tapi dalam tanggungjawab kepada anak, amu dah tertunggu ada. Jadi itu bedanya aratu mau katakan tadi istilah-istilahku harus diperjaleh, Bu. Harus dikatakan, harus diperjaleh. Dan harus dipahami supaya jangan ada salah pengertian. Jadi cucu di rumah orang artinya cucu awak anak laki-laki di rumah suku lain. Sedangkan di rumah orang. Anak nikoko nan di rumah awak karena sukunya tetap suku ibunya tetap sukunya. Nah, jadi jangan dibawa hati dikatakan anak laki-laki ibu laki-laki ayo kan cucu orang. Tidak cucu orang tu. Tapi begitu akrabnya anak awak jo orang pedusi ko kepada anak kan ambo ada nan salah Bu anggai ambo siswa bercakap anak ambo jo anak adia kemarasa itu nyoang kemarilah wang lain dan awak janyo tu cucu anak pedusi dan awak orang lain merasa yang diurang beko itu kan cucu amak tu cucu dan juo cucu juo dijuo ke kan yo jadi ndak cucu mutlak ya cucu dan juo barangkali kira-kira tu. Enggak. Ada juga enggak? Masih ada lah Cik sejo ya. Ada. Cik leko. Jadi nak ada. Ada ketiga asal masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo kabatanyo kangku pepatah awak dua. Nan pertama maknanya dan muka suitnya. Nama ambo Yumianti ku. Yumianti. Ya. Al muka suitnya pepatah awak tu alu atau taruang patah tigo samui tapi jak indak mati. Nan pertama. Nan kedua. Apa tadi tu?
Bukan itu. Pusako tentang pusako ko pun doa orang kuah. Alah, lupa itu saja cik dulu ku. Nya ndak baca tai. Terima kasih ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagajan, Kalau tak kena aku bolang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ambo Jeffrey Nedi, Gala Sedimentari, suku Koto. Jadi ambo ada pertanyaan masalah petata petitih kojo kuah. Tapi kau pengalaman ambo lo pe mantan kawan di Padang pe barelek kau ceritanya. Jadi di dalam petata itu tuh ada kata-katanya umur satampok jaguang. Setahun jaguang. Darah satampok pinang. Sudah tuh kok anyui tolong dipintehi, kok tabanam tolong disalami. Yang terakhir kok akannya singke panganannya kurang. Jadi lah 3 bulan sudah tuh basobok lah mau kawan ambo kok tadi. Kerja gini, ndak doh, ambo duduk di rumah. Sebab inyo menikahku aja orang barado loh ku. Jadi ya dan masalahnya gitu ada yang dantar ada mama ada yang nak ada jekek pangan ada yang kurang tu yang baik ada jekek duduk ada di rumahnya. Jadi mentua ada nama carian. Jadi bahan cerita nama dia tu. Jadi dia ndak dua kerja orang, betul dua tu mah di balik dia mentua dia tu cek tu Neli bawa limudik nya cek. Jadi dek yang mode tu engko. Apa cara mengatasinya tu engko. Apa pepatahnya nan salah atau anan cerita. Itu mohon maaf tunggu terjemahannya nampak saja. Jadi tadi itu punya Kalau tak kena beliau. tadi itu hanya dipintai. Aku, Jalan dicari. aku nan tambahan tadi tak kena nya balik aku. Atau Maknanya dongku arato bapunyo hak bamilik. Maknanya dongku. Terima kasih ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama melangkau ilas kita endak berjalan si ganjual lalai pada tampu suruh nalabia halu tertabu tertigo tamu terjadi nanti. Itu membayangkan begitu halusnya tindak tanduk, begitu halusnya kerajaan orang berdesi. Maknanya yaitu bahwa begitu lembut dan halusnya karakter orang Padusi di Minangkabau. Kalau di mana kan tidak masuk akal. Samui tapi jak tidak mati. Tapi tiba di alu itu kan kayu kareh itu lah bertahun-tahun tu kan. Apa sapu dibuat itu. Jadi mengkasuinya ko eloknya sarang keloknya jangan dikatakan mulik manisnya lah iyo. Elok basuhnya enggak. Awak elok cindan murah namanya tu ya. Awak elok mulik mani masuk ke 7. Tapi kalau tiba dia lupa tanya jangan dicuba-cuba membiak hak kami. Jadi kisah-kisah saya atau kami cenggu alu sapuk sapa dan buat kan itu kira-kira. Jadi itu biasanya juga itu diartikan orang di dalam orang Padusi menari kan begitu gemulainya orang Padusi menari kan pendeknya tiba disamui tidak patah atau disaluang terpijak tidak pecah alut pada orang patah 3 itu membayangkan karakteristik orang Minang orang wanita Minang kok lembutnya jangan dikatakan lagi tidak kok basuhnya jangan ditanya lagi sapui terpijak tidak ke bawah sampai mati tapi jangan tersingguangnya. Kalau tersingguangnya, jangankan sapu, enggak, alu itu patah-patah di kaki dan. Jadi itu menunjukkan kekerasannya. Inyo bicara atas kebenarannya benar, lambiknya jangan. Tapi inyo jangan diganggu, haknya jangan diambil. Itu mengatakan wanita Minang, begitulah halusnya orang wanita Minang. Itulah itu tadi dia. Nah, Aratu punya hak pemilik. Itu yang dimekasi dalam adat tu sebenarnya tidak punya ganggam bau tua tu. Lah punya awak. Bapunya tu artinya yang dimiliki. Jadi kata-kata tu samunya tu nan dua tu. Aratu bapunya ganggam apa namanya? Hak pemiliknya.
Hak jo milik itu kan sama. Jadi itu keindahan sastra Minang itu sebenarnya. Nan hak berpunya itu kan. Nah, tapi kalau dikatakan punya sakutu bebalas suarang baragiah, itu beda tuh. Itu antara awak je suami baratu bawaan awak tu bebalas tu nanti tu membalik ke awak. Tapi kalau punya itu tadi hak tadi itu berpunya tadi kan, nah itu mengkasuinya adalah mutlak lah awak punya, umpamanya dari suku awak kan, laba milik awak ke sawah awak tapi berseko tinggi, tapi lah boleh awak kata awak kan gak digarap segala macam. Itu pengertiannya itu. Ndak ikut jawab. Oh jadi. Nan kedua dari jadi mentari tadi, namanya itu tadi tu. Masalah pepatah tadi jo. Iya pepatah iya ya. Setahun jagung darah sapi. Iya. Itu kan umur orang merendah itu. Baratu umur setahun jagung darah tempat pinang. Setahun jagung itu 3 bulan, enggak? Lebaran umur beliau itu. Nah kalau dicarikan satu cara harfiah, jadi mengkasihnya meranda, nya masih muda mata baru kau. Kau darah tempat pinang, bara mana tu pinang tu? Enggak, tempat pinang tu ada sekarang tu. Itu darah itu kan. Padahal kalau dihitung kalau di dabi apa jagung mungkinlah dia 3 liter darahnya. Jadi mengkasihnya itu merendah awak. Disitulah awakku kok menyawa lili kata di bawah-bawah, merendah awak, menunjukkan kepribadian awak. Jadi di dalam hal itu orang salah pengertiannya dalam itu kan, kalau awak menyawa di lili orang kaya dah tersawak jawab di lili, anda bodoh orang kabau tu. Pengertiannya apa? Jangan orang tandang membolati awak, jangan tinggi pula awak dari orang. Pemaunya awak menumpang kau. Nah, kemudian mau nyemando wakin kan. Jangan orang semando awak tu, orang semando kecemiang kan ada 3 kau. Kecemiang ampe, kecemiang, lengan hijau, lapik buruk, nina mama. Ayo kan ampe tu ndak. Nah, jadi itu mengkasuinya kalau inyo pai ke rumah orang menyemando ke rumah orang, merendahlah inyo mengaturkan baraso kamanakan kami ko baru bau mua setahun jagung badaras tempat pinang. Artinya anak muda mata. Alumah pengalaman. Tapi yang dikatakan akak kurang pendapat balon kurang akak aja kalau sak pilih kami kau. Enggak. Jadi pengalaman alun. Enggak. Nah, itu bisa dikatakan pengalaman. Tapi kalau akak kurang pendapat balon, nah kalau kurang akak tu kalau selajan menentu kita pakai. Jadi itu barangkali mengenai pepatah tu. Ba. Ayo tu baca salah diri awak jadi menantu orang. Tapi dikatakan tadi golek kepala jambatan, jangan ngamik-ngamik je di rumah orang berbelanjo kan. Nah, jadi itu tentu kembali ke martabat awak. Awak sebagai menantu orang masa kah awak rakas umur setahun jagungnya ya mudah matan belum jadi orang kali pajak 3 bulan. Dari kami undokan doang, tapi kami mohon maaf dulu. Kalau tapek kangku, insya Allah bisa angku jawe. Kalau ndak tongku hutang kami nak bilang ku jawe kami terima. Nan ka kami pada tanyuan, adku persoalanku. Jadi setahu kami lah dulu yang ku undokan doang karena awat pun ambo. Kemudian almarhumah tu ndak dok nilainya mah tentang bapakaianku. Kapal kode. Jadi kapal kode ko kalau kan orang menyebutkan adek salingka nagari batu Tapi kini kami mendapat berita nak lah baku nasional lah berarti lah dari pusat. Kalau dulu kapal kode ko kalau orang lah kawin kan kamu ko kalau nak gadi belakang. Itu makna kami terima dulu yang ko ya. Sudah tu petang ko ada lomba. Kebetulan ianya muda mata baru cumanya lacuk pelatihan kamari tentang adat kan. Jadi ndak menerima nyusulan kami.
Jadi di pakaianku kami kanenya. Kapal kodik ko kawalakang sih, ndak do kamungku doy, istangkalenyo. Sedangkan dari Bundo Kandong provinsi ngecen tu masih kamungko. Lah kami dia masukkan nak muat. Jadi kece itulah baku dari pusat. Adi malu letak baku pusatnya terungku. Pusatku di mana? Di Padang. Ini dari Jakarta pelatihan sih. Bawa angku dek lagi dari pusat itu aku mau tanya lang gua. Jadi kami sangat rancuna kodik kau kini kan cua. Kalau pai kami nak kodik kami ko lah kamu ko kapalo sonyo kini tu kami kayak galan orang lang ku lah. Kami untuk doang namanya kapalo kodik na tentu deh. Di baan sawan. Ambo raso kalau mengenai model itu ndak bisa diseragamkan Bu. Tidak ada keputusan dari pusat harus mencamiko pakaian itu tidak bisa dan tidak ada. Karena itu adalah seni, itu adalah penafsiran awak di negara masing-masing. Kalau kami dulu waktu remaja Bu, dulu orang balapia dua, namanya itu, rambut balapia teh. Jadi Pajalin dua. Ayo. Tidak berjalin tuh. Jadi itu dulu ada waktu maknanya kalau umpamanya duo, umpamanya tabuka, kabalakang keduanya, kalau mau punya apa jago, boleh diambil itu. Tapi kalau cek kamu cek ke belakang lepas tunangan kok. Kalau kamu keduanya, kalau mau punya orang, itu kode dan itu dari seni, itu dari pakaian. Masalah kode kamu kuat ke belakang tadi itu hak awak Bu. Nak galak lah orang. Bukan nakku. Kalau dulu maknanya kalau kami mendapat apa dulu nak nang ke belakang kau nak gadi. Adiknya nak gadi dia tu kamu kau ngepalo lai. Habis itu kami dapat suari dulu ku. Jadi baana sabana itu anu tu. Itu adat awak namatur Bu. Itu cara awak ndak ada disenderalkan dari pusat itu. Ndak bisa diseragamkan. Sedangkan di Jawa desa, di pekod desa, siku nak laku do balik ke negari kan. Nah, jadi tidak boleh awak menuri orang do. Betul. Pertahankan nak galak-galak lah orang. Kami pertahankan. Cuma nyoba sikari. Gitu. Aku nak minang kabau jo. Itu saja lain. Tapi kami kalah dingku. Kenapa penampilan kami itu bagus, kami kalah di. Kalau berlomba yo tuh. Berlomba gini kok ndak? Iya, jadi jurinya kok dari anu ASKI. Nyemudo baru. Jadi nyampe keterangan lah kami lagi lo, kayaknya masukkan kalau ndak di kode ko jadi nilai. Nan keseragaman soal nilai. Kode ko saling kanagari ko hitung kayaknya pindah. Asal jan menamu kanagari silakan Bu. Tapi kalau iko dari Minangkabau dari tempatnya ndak bisa. Berang ke nenek mama awak. Jadi berlomba lah. Tapi jangan dikorbankan adat awak. Ingin menang di situ kan, dapat nomor 1, dapat juara, dapat piala, tapi diinjak-injak adat awak. Itu kan keputusan adat Selengkan Nagari itu. Kami tidak dapat nomor, kami pertahankan, kami tidak mau. Biarlah dapat nomor, itu ada orang punya ke. Ya. Yang itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertahankan. Nah, jadi 8 kali. Terima kasih rasanya. Kalau kandak lah di bariangku ya. Kira gayung lah sampai katolah baca sesadanya. Sebelum kita berakhir, kebetulan naskah waktu 3 sebenarnya kan. Amo membuat karate ku memang cuma untuk pendampingi saja kan. Tapi judulnya cukup menyaik kan. Nagari Sianan Punyo. Nah, kan amo sengaja mencarikan judul itu kan. Sebenarnya sebagian besar isinya lah cukup apa yang kita sampaikan yang sampai kadangku tadi kan. Nagari Sianan Punyo. Kalau kita tanyakan siapa punya itu awak. Tandonya kita punya tentu kita paliaro, kita jago. Nagari itu punya batas teritorial. Ada dia punya batas-batasnya. Kalau kita punya nagari di dua orang itu berang awak. Itu tandonya mepencang-pencang tu sana di siko sana kan. Jaleh nagari itu punya adat. Kalau ada awak di kedua orang, adat istiadat awak di kedua orang, nagari awak dan ke orang, pancang awak dasa orang, ikulah nama pancang sona di siko kan. Ko, bukannya nagari Sianan Punyo, awak nan punyo. Tentu awak jago bersama-sama tando awak punyo gitu kan. Kemudian yang kedua, sampai di siko, nagari mempunyai struktur kepemimpinan yang sifatnya otonom. Otonom artinya hak awak. Kita yang harus menentukan. Sama kecil aku tadi, masalah kode tadi. Kita yang berhak menentukan itu kan.
Sekali lagi mau dulu pernah juga katakan, secara adat sabana adat pakaian itu prinsipnya untuk menutup aurat. Tapi secara istiadat hanya akan berkembang. Sampai dukan. Makanya sekali lagi yang namanya adat sabana adat babue mati, yang istiadat babue sentak. Masalah kodek kamu ke belakang babue sentak yang kau ya semarang diawak lah ke samping ke balah ke salah diawak itu kan. Itu awak menentukan bersama-sama sakaban awak. Asal tidak berkodek itu kalau tidak berkodek itu lain masalah lagi kata masalah kan. Kemudian tegasan cat lain, nagari diatur dengan sistem musyawarah dan mufakat gitu lah. Balik yang tadi kan. Kalau kita boleh sepakai saciak bayam sedencang bak basi kita ambo yakin. Makanya kita beri judul tema kita musyawarah kita kok kita kuatkan peranan awak kan. Ambo bahagia mana hari kau sangat rami gitu kan. Meskipun masih ada juga aku dinik mama awak yang tidak hadir kini kan. Oke lah mungkin berhalangan itu kan. Tapi yang mau mencelik bundukan doang alhamdulillah banyak kan itu kan. Aku mudah-mudahan masa kedatang sekali lagi. Sekali minang kapal bule ayah ke pembuluh bule kata je mau pakai. Kalau kita boleh sepakai segala keputusan harus kita ambil dengan cara musyawarah itu kan. Baiklah sekali lagi kita bersyukur hari kau cukup gembira lebih bundukan doang mau kira suka rami itu kan. Kemudian yang lain ABS SBK itu pasti alam terkembang jadi guru itu adalah falsafah hidup kita. Tadi yang kulah mengupas itu banyak banakan itu cukup banakan rasul kan. Paham aku kita katakan adik kita pasal ini syarak kita kitabullah. Syaraklah yang menjadi rujukan kita dengan adat. Adat dipakai baru, kain dipakai usang. Pasti sadonya pasti akan berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Maka cakapku tadi ibarat air sekali air kadang sekali tepen berubah dan airnya pasti tetap. Kita sejujurnya pencampaikan yang tadi kita kehilangan nilai. Dari sastra yang disampaikan tadi itu nilai soalnya. Kita kehilangan simbol itu kan. Bocok mengatakan nilai adat orang Minang itu adalah dapat kita jadi dari apa yang dikatakannya tentang dirinya. Duduk seorang bersampik-sampik, duduk bersama terasa lapang itu tak balik tapi tidak bisa kita terjemahkan secara literal. Memaknai kita maknai. Gabak dulu tanda kaujan cewang di langit terkapanya sangat pintar orang Minang itu kan. Tapi orang Minang tujuh jadi buru adu puluh kan. Tempik nak di atas tak kurang nak di luar itu kan. Adu galia ada juga kan. Galia dalam arti dan elok. Adu saat-saatnya itu kita perhatikan itu. Itu yang ya. Kemudian yang lain kita harus pakai. Kalau kita lihat Perda Provinsi Sumbar nomor 9 tahun 2000 itu tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, kembali pemerintahan nagari kabupaten awak kota itu memang kita tidak punya. Sebab peraturan-peraturan itu baru banyak untuk negari angku dibanding jauh mungkin ada itu ke negara kabupaten agam. Tapi kita di tengah kota kita tidak punya itu. Tapi sekali lagi rohnya dari peraturan itu, dari peraturan perprov itu tak lain tak bukan ya udah apa yang kita bicarakan hari ko. Balik banagari, balik basurau, balik ke surau, balik banagari, balik ke surau, musyawarah kita, mufakat kita bersama-sama itulah pada intinya. Meskipun itu ditiupkan untuk kabupaten, tapi untuk awak yang rohnya tetap juga akan tetap sama dengan ada di kota. Ba'a rohnya dan ada di Maninjau, di kampung Angku, di kabupaten akan tetap sama dengan apa ada di Perpanjangan. Akan berubah kan. Nah itu kan, itu yang dikatakan dalam makalah yang kita sampaikan tadi. Kemudian tugas awak lah, katakan di situ membudayakan hidup Banagari dan Basurau. Kita jawab tadi, insya Allah apa yang disampaikan Katik tadi, bagaimana kita bisa memindahkan budaya surau itu ke beliau, kita pindahkanlah ke balai adat. Mudah-mudahan kau. Tapi itu tergantung di Sidua Tuah nantinya sekadar muda tidak terlalu yang kau membawa kan. Kami nanti tua kali belakang lagi kau, balik kau awak semua kan. Kemudian yang kedua, membudayakan hidup Banagari dan ke surau. Membudayakan hidup Banagari sekali lagi, ya kok tiba undangan berkata rami-ramikan lah Banagari itu kan. Tapi kalau kita diundang, lah panek, ketua kan diundang 100 orang, tiba 20 itu kan. Kalau kabar itu tidak mungkin kita menyelesaikan beban gitu. Kita resah mencelik generasi muda, resah masalah-masalah harta pusaka, resah masalah iko. Tapi kalau kita berserak-serak juga, tentu tidak mungkin kita bisa menekan. Makanya tema kok, mari kita tingkatkan peranan kita dalam hidup Banagari. Kemudian, melanjutkan cek lain.
menghidupkan kembali emosional kekerabatan Minangkabau, basuku ke ibu, babanso kepada bapak. Tadi dijawab tadi kan. Persoalan mungkin awak di Minangkabau satu sisi kadang-kadang iungku sepertinya awak materinya terlalu menonjol, sementara hubungan anak ke bapak kurang kita anukan. Hubungan kita antara bako jo anak pisang itu kurang kita anukan. Ikolah yang ditodong oleh para mubalih kan. Seolah-olah kita cuma mementingkan masalah material. Sementara menurut agama hubungan kita dengan saudara bapak kita nak kita jago. Inilah tugas kita sebenarnya. Dan dikatakan ibu babanso banasab kita keaikan. Mari kita jaga hubungan kita. Babako banak pisah harus kita jaga. Hubungan kita dengan saudara ayah kita. Kita pun sebagai ayah pun begitu pula. Kita tanamkan pula ke anak-anak kita, kalian punya mama. Karena pun kita sampaikan pula kalian punya anak pisang, kalian punya bako. Itu kan. Jadi itu kita harus hidupkan. Tapi kalau tidak akan tetap agama akan para tetap menganukan awak kan. Seolah material kau lapih bana hubung ke bapak. Itu yang disampaikan tadi. Jadi material ya. Material. Mari kita jaga hubungan kita dalam bano. Basuk babako, jual anak pisang. Itu yang kurang ketengku. Kemudian kita hidupkan kesenian permainan anak nagari. Aku sawananya kita balik kan bodoh-bodoh. Kita randai kita ada sawana. Tapi mungkin kalau bisa nanti satu saat. Itu tergantung di ketua nanti memprogramkan. Kok patut sekolah yang persambahan. Nalagak mati ya jauh ya. Biasanya aja lah. Satu kalau kurang satu ini kan. Itulah kalau tantangan kita lah tahu lah kita baca satu-satunya tadi masalah LGBT namanya, masalah harta pusako kan namanya, masalah mensertifikatkan harta satu-satunya memang. Tapi sekali lagi itu sebenarnya kalau kita bersama-sama kekuatan kita ada bersama, insya Allah apa yang kita risaukan akan terjadi. Kita yakin kalau kita bersama-sama, kita katakan tadi duduk seorang tersesampi, duduk bersama terselapang, lain kita tungkui sama-sama makan tanah kita, tapi lantang sama insya Allah itu kan. Nah, kebasuh aja kalau tidak basuh pipatahanku kan. Kalau dambo ada isyarat tak susun wa itu patih dan sabatang alam bumi kabinasoga. Tapi yang runtuh semua tertimbun kasih kan negari usah baca bang sayang usah dipaduo. Kemudian kecekangku celai dikabik dibuat arek setentang cupak baru intinya isi makal memang saya untuk memecah awak soalkan. Ambo kira ayah ambo komentari sekete mengenai babako-babaki tadi, babako jo anak pisang. Sebenarnya kabek tu kini ko nalalungga, pasak tu nalaguya. Koduran dulu kan lah diwariskan itu antara bako. Ndak, kalau di sebagian negari kapan mai ko baru dari bako, ndak atau berapa lebih dari bako dari mama. Itu menunjukkan bahwa aku mempunyai berhaknya kepada si mati tadi. Kemudian gala jo kan bisa dapat dari bako. Itu menandakan antara bako tadi jo anak pisang jadi begitu akrabnya. Kemudian begitu juga kuburannya. Ya punya kuburan masing-masing, kuburan iya. Pandang pekuburan. Itu aco berebui anak kemanakan tu. Aco berebui anak tu di pusoko kami, tidak di makam kami kan. Alhang balik. Kabik kula lunga di pare balik. Ku pasak kula uyah di toko balik di kancang. Kan itu. Jadi itu barangkali awak tu manusia lah itu namanya tu menjapui nan tinggal tadi. Kemudian memintih nananyui pak ketemu katik tadi ya. Dan nanya dipintai, naluluh disalami, nilang dicari. Nah itu barangkali tugas awak kini. Nah kemudian tentang mode tadi bu ya, mode ko kan nanya tiba tidak diundang, pai tidak diusia, kan itu ya. Kinilah maaf bu ya kepada anak-anak awak, gadi-gadi itu, kalau dari pinggang kate yoli sergun pak. Tapi dari pinggang ke bawah entahlah, ndak. Artinya lainnya Sarawak, lepis lah segala macam. Tapi dilihat bantuin tak cina Sarawak. Itu tapi itu mau dia dipangakan. Awak kadang-kadang menyarah. Ya macam itu loh kini banyak awak. Kiran lemparan duk cerong tinjunya. Akan itu yang terjadi enggak bu? Lihatlah umpamanya nanti awak jangan diurang camu sejo kan. Nan dari ke bawah hendak jawab doh. Nang kate kalau serugul pak. Itu tutui, lebar jilbab, segala macam kan. Jadi itu apa bunda kandung tak mungkin merubah itu tidak enggak. Dia itu kan menyipak lebih ke bunda kudo itu enggak melonjak anak baji.
Aku nak ketujuh dia ibu nyebut cara penyusuan saja beku, dia baru mini sebeku ndak. Tapi itu model jika dipanggilkan. Tapi yang kami laki-laki mencari, ya agak senjang pak. Biar hukum kampung berlaku, yo. pasti banyak yang bisa dirubah. Yo. Kok Kok dikurangi sampai nyustek kan apa? Ada barangkali ya. Himbauan mungkin pak banyak yang ku ya. Yo. Himbauan. Yalah. Jadi barangkali pertemuan kita berkesan menurut Ambo ya enggak? Artinya lah banyak pulau nagari yang jalani lah banyak pulau undangan yang turut. Yang pertama indah ada balerong dan sekekah. Alhamdulillah. Iyo artinya indah dan anggun. Nah, begininya. Alhamdulillah. Di kami lebih Jakarta yo kadang balerong ko, kadang dari ko. Tapi tidak selok kau kianya doh. Sudah itu kalau colokan patang kecolongan itu kan menengah enggak. Jadi lah dicewa orang untuk namanya tu kebaktian orang tu. Ciko kan ya alun lain kok kebaktian. Jadi alhamdulillah karya dari angku-angku gitu, sarancak angku balerong tapi rancak saji kau ndak berorang ndak ada jemaah tentu ndak senjang ndak. Andaknya rancaknya macam itu pula, andaknya isinya ke dalam. Tolong diangku-angku, andaknya secara berkala ikut yang itu pengurikan apa, andaknya ada semacam pencerahan namanya cerik ini itu ndak. Tapi kau dapat nak muda-muda iyo dirangku andaknya. Sebabnya minyo nang jadi pemimpin nanti inyo awak jadi tanah tu nak lamoli kan. Jadi nak muda-muda kau harus dibina pula andaknya diperkenalkan adat-adat kau kenyo. Dan biarlah dulu sementara inyo ke dijinak-jinaki dulu Sebab dima-dima saja itu nampaknya gini. Nang kemanampuan nanti itu entah baa jadinya kalau 50 tahun yang ketiba. Jadi untuk itu barangkali di mana kesempatan namun terlalu pesankan itu tolong supaya mereka nangkoko dari kini kok diarahkan, dicerahkan dan diberi pembekalan adat sehingga nanti kita lampunya seorang pimpinan yang handal dalam adat. Jadi barangkali sepanjang ko ambo dari tadi mbak bincang-bincang mudah-mudahan ada manfaatnya, kemudian diridai Allah, mbak berguna dari ibu-ibu dan barangkali jadi amal jamu kalau niat dipelurui. Jadi itu barangkali saja kok salah tolong dimaafkan, jangan diberi berhutang. Kok umpamanya khilaf tolong jadi agi pulau ambo tu baban. Dan kita sudahilah dalam hal koko ibarat orang Bajo Bali basuku-suku berila-rila kuado dan kesinggung berkenanya tagisia bagi turun itu karena kebodohan nambo. Ko lain yang peguno bawalah karangkiang nayakala mudah-mudahan jadi amal di kita masing-masing. Itu saja yang dapat ambo sampaikan. Mohon maaf atas perhatian dan terima kasih atas nama perhatian. Mohon maaf tidak ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angku Yus untuk perpatian. Alhamdulillah nampak dan bongku jarang kami bisa bertahan serman kerja ku terawih ibu gua biasa dia sudah berkeluar itulah hilangnya ku. Tapi sampai kini kok alhamdulillah 3 perampek masih ada aja kan. 3 perampek dan 3 panuh 3 perampek biasanya kan nyisinya 170 orang enggak. Kira kini kalau paling 170 justru karena itu tamu kami nan pai berku tapi nan anu insyaallah aikolah nan kami kita berharap mudah-mudahan masa datang kita bisa pulau